Oke, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi untuk perhitungan bidang momen atau gambar bidang momen. Nah, setelah kita melihat daripada perhitungan bidang N, bidang D tadi, di mana bidang momen ini masih terkait dengan bidang D. Hati-hati. Jadi bidang D ini memberikan kaitan terutama di balok AC. Di balok AC ini ada X sama dengan 3,625 yang harus kita inputkan ke dalam perhitungan momen di saat kita menghitung di AC. Oke, kita lihat di sini perhitungannya seperti hal yang sama tadi kita buatkan MX1, X1 mulai daripada 0, kemudian X1 mulai daripada 4, maka didapatkan nilai MA-nya berapa dan MC-nya berapa. Nah, untuk ini kita lihat perhitungannya. Nah, perhitungannya seperti ini. Momen adalah gaya dikalikan dengan lengannya. Maka kita dapatkan di sini pada perjanjian tanda di sini, kita hanya melihat posisi yang ada di sebelah kiri ya. Di mata kita melihat di sebelah kiri. Jadi kita perhatikan, kita hanya melihat di sebelah kiri. Apa saja yang di kiri. Nah, untuk momen ini hanya dilihat yang melengkung. Jadi abaikan yang vertikal dan abaikan yang horizontal. Vertikal maupun horizontal diabaikan, kita lihat yang melengkung di sini. Untuk positif, momen positif maka dia arahnya adalah ke atas, dan untuk negatif maka arahnya ke bawah. Nah, kita lihat MX1. Ada apa saja di sini? Karena momen adalah gaya dikalikan tegak lurus lengannya. Pada saat MX1 kita lihat ada RVA ke atas. Nah, RVA ke atas ini akan kita lihat melengkungnya ke atas, teman-teman. Maka kita lihat di sini, saya tulis di sini ya, plus RVA, dikalikan dengan lengannya. Lengannya apa? Karena ini adalah sepanjang bentang AC, maka lengannya adalah X1. Nah, jadi ini X1. Jadi X1 ini yang sepanjang AC. X2 adalah CD. X3 adalah DE. Dan X4 terakhir adalah EB. Oke. Kemudian setelah kita dapatkan RVA melengkung ke atas maka positif, maka kita lihat di sini. Ada apa lagi di sini? Nah, ada beban merata, akibat beban merata. Nah, karena ke bawah, maka kita lihat melengkung ke bawah. Nilainya adalah negatif. Jadi, perhatikan di sini. Ini ada positif dan ada yang negatif. Kita tulis di sini negatif. Negatif berapa? Negatif Qx, jadi Q-nya 2, kalikan dengan X1. Saya tulis Q kalikan X1. Kemudian, nah, Q kali X1, di sini masih dikalikan dengan jaraknya, karena Q kali X1 itu menjadi P, seolah-olah di sini menjadi P. Q kalikan X1 menjadi P, belum dikalikan lengannya. Nah, ketika mau dikalikan lengannya, maka Q kalikan X1 di sini, kemudian dikalikan dengan lengannya. Lengannya apa? Lengannya adalah, nah ini, lengannya menuju ke C di sini. Maka kalau di sini ada di tengah, maka menuju ke C, yaitu adalah setengah dikalikan X1. Nah, jadi ini kalau saya breakdown ini ya, maka di sini misalkan saya ganti warnanya ya. Jadi ini adalah nilai daripada gayanya. Gaya, ini adalah gaya. Kemudian setengah kali X1 ini adalah lengan. Nah, ini juga sama. RVA ini adalah gayanya. X1 ini adalah lengannya. Kenapa tidak setengah X1? Karena RVA ini langsung di ujung menuju ke C. Jadi penuh X1 langsung seperti itu. Jadi ini gaya kalikan lengan. Nah, maka kita bisa lanjutkan perhitungannya. Kita ganti RVA-nya di sini dengan angka ya. Kita ganti dengan angka. Berapa RVA-nya? Sama dengan plus 7,25 dikalikan X1 dikurangi Q-nya berapa? Q-nya adalah 2. 2 dikalikan setengah, maka langsung aja dikalikan dikurangi Q1 tapi dikuadratkan. Karena hilang 2 kalikan setengah jadi 1. Q1 menjadi Q kuadrat. Nah, didapatkan suatu persamaan seperti ini. 7,25 X1
dikurangi X1 kuadrat. Nah, kita tinggal masukkan angkanya. Ketika dia nilainya 0, maka didapatkan di sini adalah 0. Jadi M di titik A 0 nilainya. Dan M di titik B itu juga 0 karena di ujung sama ujung. Maka kita lihat ketika masukkan angka 4, maka kita dapatkan di sini adalah 13 kilonewton. Nah, 7,25 kalikan 4 dikurangi 4 kuadrat ini 13 kilonewton. Apakah sudah selesai di sini? Belum. Nah, masih ingat penjelasan sebelumnya? Pada penjelasan sebelumnya yaitu ada nilai yang dicari. Nilai X di sini yang ditengarai sebagai X maksimum. Maka disinilah kita memakai X 3,625 meter ini kita hubungkan dengan perhitungan di X atau di momen. Nah, ada momen yang ditengarai di sini nilainya maksimum 3,625. Nah, 3,625 meter. Nah, ini berapakah nilainya? Ini kita tulis momen maksimum. Kalau kita masukkan 3,625 kalikan 7,25 dikurangi 3,625 kuadrat, maka didapatkan di sini ini 13 ya. Nilainya adalah 13,14 kilonewton. Nah, nilainya tidak jauh berbeda dengan ini, tapi tetap ini lebih besar daripada MC. Jadi di C ada 13, tapi sebelum di C yaitu sejarak 3,625 ada 13,14 kilonewton. Dan inilah yang nanti akan ditengarai sebagai momen maksimum. Nah, kita lanjut. Jadi untuk AC sudah beres, nggak masalah. Berikutnya adalah MX2. MX2 ini bagaimana polanya? Maka kita bisa melihat, nah ini agak panjang ini polanya. Kita dapatkan daripada RVA, ya. Jadi adalah RVA di sini, positif ya RVA, dikalikan dengan, nah ini kita berbicara di CD tapi masih terpengaruh oleh AC. Maka di sini ditulisnya adalah, jadi menuju ke CD ini adalah 4 dulu di sini. Saya tulis di sini 4 ditambah dengan X2. Oke, kemudian kita tulis lagi berikutnya yaitu dikurangi, yaitu ada reaksi di sini. Nah, ini kan tadi di CD langsung, jadi enggak langsung bisa dikalikan. Berarti 2 kalikan 4, 8 ya, dikurangi 8 karena melengkung ke bawah, arahnya ke bawah. 8 dikali. Nah, jaraknya berapa? Menuju ke CD ini berarti di sini ada 2 ditambah dengan X2. Kita lihat. 2 ditambah dengan X2. Nah, kemudian, nah sudah ya, sudah tidak ada lagi, maka kita bisa menghitung nilai daripada MC dan MD. Kita masukkan angkanya. RVA tadi masih ingat 7,25 ya. Jadi kalau saya tulis lagi menjadi positif 7,25 dikalikan X dikalikan dalam kurung 4 plus X2 dikurangi dalam kurung 8 dikalikan 2 plus X2. Nah, kita kasih angkanya di sini ya. Kita kasih angkanya 0, 0, 0 di sini, maka kita dapatkan nilainya adalah 13. Nah, sama. Nah, jadi MC di sini sama dengan MC di sini, 13 kilonewton. Kemudian kalau kita ganti angka 1, 7,25 kalikan 5 dikurangi 8 dikalikan 3, maka kita dapatkan angkanya adalah 12,25. Nah, 12,25. Oke, kemudian kita lanjut MX3. MX3 berarti berada di DE. Maka kita lihat semua reaksi-reaksi yang ada di sebelah kiri kelihatan di DE. Nah, akibatnya di sini harus ada jarak yang harus ditambahkan sebelum ke X-nya ya. Baik, kita tulis di sini. Apa saja di situ? Menjadi di sini positif RVA. Ini juga positif ya tadi. Positif RVA dikalikan. Nah, dikalikan berapa? Di sini kalau di titik DE, maka kita harus menjadikan jaraknya adalah berapa? Jaraknya adalah 5 ditambah X3. 5 ditambah X3. Kok bisa 5? Nah, ini 4 tambah 1 kan 5. Nah, ini X3. Jarak DE ini adalah X3. Berarti 5 plus X3.
Kemudian dikurangi berapa? Nah, 8 dikali dalam kurung, di sini kan ada 2 tambah 1, berarti berapa? 3 kan ya? 3 plus X3. 3 plus X3. Nah, kemudian ada lagi enggak di sini? Ada akibat dari P1. Nah, karena ke bawah, melengkung ke bawah, berarti negatif. Negatif berapa? 3 dikalikan berapa? Jaraknya langsung X3. Nah, maka kita dapatkan ketika kita kasih nilai 0, maka kita dapatkan nilainya adalah 12,25. Sama dengan sebelumnya MD di bentang CD 12,25 kilonewton. Kemudian kalau kita kasih angka 1, berapa nilainya? 8,5. Nah, untuk yang keempat, nah ini paling panjang ini, karena kita terpengaruh oleh gaya-gaya yang ada di sebelah kiri semuanya. Maka kita lihat di sini dengan cara yang sama, positif, RVA masih sama, dikalikan jaraknya berapa? Berarti 4 tambah 1 tambah 1, berarti berapa? 6 ya, 6 ditambah dengan X3. Kemudian dikurangi dengan berapa ini? Nah, ini adalah 8 ya, tadi 2 kali 4 dikurangi 8 dengan jaraknya berapa? Nah, ini 2 tambah 1 tambah 1 menjadi berapa? 4 ya. Nah, 4 ditambah X3. Maaf, X4 ya, ini bukan X3 ya, tapi X4. Bentar, saya hapus dulu. Nah, ini adalah X4. Nah, X3 sudah tadi. Ini juga X4. Kemudian masih ada akibat dari 3 ini, yaitu adalah negatif 3 dikalikan, bukan kalikan X4 Mbak, tapi harus dikalikan dengan jaraknya ini. 1 dalam kurung ya, 1 plus X4. Nah, kemudian apakah masih ada lagi? Nah, masih ada lagi. Ternyata di sini adalah P2 sin alfa ini mempengaruhi. Maka di sini masih ada lagi negatif 0,5 ya. Jadi 1 kalikan sin 30 tadi 0,5 kalikan jaraknya berapa? Jaraknya langsung X4. Nah, kemudian kita masukkan angkanya. Ketika kasih angka 0 di sini, berapa X-nya dikasih angka 0, 0, 0, 0, ini adalah nilainya adalah 8,5, masih positif ya. Berikutnya, kalau kita kasih angka 2 di sini, jadi RPA-nya dan seterusnya kita kasih angka 2 X-nya, maka kita dapatkan nilainya di sini adalah 0. Nah, ini sudah sesuai. Jadi A adalah 0, B juga 0. Kemudian bagaimana gambarnya? Gambarnya juga bisa kita lihat. Nah, gambarnya adalah seperti berikut. Nah, ini adalah gambarnya yang bisa kita lihat. Nah, berapa nilainya di sini? Nah, kita mulai dari 0 MB, kemudian pada saat 3,625 adalah 13,14. Kemudian dia pada saat di C adalah 13, kemudian saat di D adalah 12,25, kemudian di saat di E adalah 8,5, dan terakhir adalah saat di B adalah 0. Jadi kita lihat di sini ada momen maksimum. Nah, ini adalah gambar bidang M dengan momen maksimum sebesar berapa di sini? Ini biasanya ditanyakan. Sebesar nilainya adalah 13,14 kilonewton. Dan perhatikan di sini ada suatu perbedaan yang sangat signifikan. Contoh di sini, ketika kita ada beban merata seperti ini, maka sepanjang A sama C di sini adalah gambarnya adalah parabolik ya. Parabolik itu artinya melengkung. Di sini tidak lurus straight gitu ya, tidak garis lurus bukan, tapi ini adalah sesuatu yang melengkung. Nah, parabola, grafik parabola sampai di sini. Tetapi begitu masuk di C, D, E sampai B, di sini tidak ada beban merata sama sekali, maka di sini harusnya gambarnya berupa garis lurus straight. Nah, lurus tajam saja seperti itu. Nah, itu adalah gambar dari bidang momen. Dan gambar bidang momen ini agak berbeda dengan gambar bidang D dan N. Kalau positif di bidang D dan N itu berada di atas ya, berada di atas kalau positif. Kalau negatif itu berada di bawah, ini juga berada di bawah, negatif. Tapi kalau bidang momen, kalau positif berada di bawahnya. Jadi langsung gambarnya seperti ini. Nah, untuk penggambaran biasanya perjanjiannya seperti itu.
Tapi nanti kalau di software itu malah kebalikannya, ini berada di atas. Tapi tidak masalah. Yang penting kita paham cara menggambar dan kita paham bahwa bidang itu adalah bernilai positif. Nah, ini adalah gambar bidang N, D, dan M dari penjelasan sebelumnya. Dan ini adalah yang terakhir atau penjelasan paling akhir. Demikian yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.